Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas makalah kami berjudul analisis perbandingan metode waterfall dengan Scrum dan prototype serta penggunaan Rapid Application Development atau RAD dalam pengembangan perangkat lunak. Lanjut. Perkenalkan, kelompok kami ada Bilqis Sabrina Syatila H1D 023002, Hidayatul Manguna H1D 023009, Muhammad Syahrial Hibdi H1D 023047. Beliau sedang sakit sehingga berhalangan. Kemudian Hafriza Dias Permana H1D 023072 dan saya sendiri Karel Sarasatirian H1D 023085. Pendahuluan. Jadi perangkat lunak itu adalah kumpulan instruksi yang menjalankan fungsi tertentu pada komputer dalam pengembangan perangkat lunak. Penting untuk mempertimbangkan keamanan, keandalan, dan efisiensi. Pengujian keamanan harus dilakukan untuk menghindari celah yang bisa dimanfaatkan oleh ancaman cyber. Seringkali pengujian keamanan dilakukan di akhir proses pengembangan yang membuat penemuan masalah menjadi terlambat dan sulit untuk diperbaiki. Pengujian manual juga meningkatkan risiko kesalahan, sementara otomatisasi dapat mempercepat dan memperbaiki akurasi hasil. Berbagai model pengembangan perangkat lunak seperti waterfall dan Scrum memiliki cara berbeda dalam menangani pengujian keamanan dan otomatisasi. Biasanya model waterfall lebih cocok untuk spesifikasi yang sudah jelas, sementara prototyping lebih fleksibel. Namun tantangannya adalah mengintegrasikan pengujian keamanan agar perangkat lunak aman dan memenuhi kebutuhan pengguna. Otomatisasi uji coba penting untuk efisiensi dan akurasi. Penelitian menunjukkan bahwa metode Rapid Application Development atau RAD dalam e-commerce dapat mempercepat pengujian dan mengurangi kesalahan manusia. Dengan continuous integration dan continuous deployment, pengujian keamanan bisa dilakukan otomatis, membantu mendeteksi masalah lebih cepat. Dan penelitian ini juga menjelajahi cara terbaik untuk menghasilkan perangkat lunak yang lebih aman dan berkualitas tinggi. Kemudian ada metode pengembangan perangkat lunak. Di antaranya ada waterfall yang pertama itu sebuah linear yang cocok untuk proyek dengan spesifikasi jelas. Kemudian ada Scrum, iteratif, fleksibel dan lebih cepat dalam pengembangan. Kemudian ada prototype yang fleksibel memungkinkan umpan balik berulang dari pengguna. Yang terakhir ada Rapid Application Development atau RAD, itu bisa cepat dan digunakan cepat dan adaptif, cocok untuk e-commerce. Next. Kita bisa ambil studi kasus yang pertama, yaitu RAD untuk sistem e-commerce. Pada studi kasus pertama, metode Rapid Application Development atau RAD diterapkan dalam pengembangan sistem e-commerce. Proses pengembangannya melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan kebutuhan dengan observasi dan wawancara, workshop desain menggunakan Unified Modeling Language atau UML, serta implementasi berbasis website. Hasil dari penerapan metode RAD menunjukkan bahwa sistem dapat dikembangkan dengan cepat dan fleksibel sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, metode ini meningkatkan eksivitas pemasaran, memberikan kemudahan bagi pelanggan, serta mengurangi kemungkinan humor error dalam administrasi atau pencatatan transaksi. Oke, untuk kasus yang kedua yaitu ada diambil dari jurnal integrasi waterfall dan Scrum dalam Simarga. Jadi pada studi kasus kedua dilakukan penggabungan metode waterfall dan Scrum dalam pengembangan aplikasi Simarga. Sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendokumentasikan struktur marga di Kabupaten Pegunungan Bintang. Pengembangan aplikasi ini dimulai dengan analisis kebutuhan menggunakan wawancara dan studi literatur. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan sistem mencangkup arsitektur, basis data, serta UI/UX. Setelah itu, tahap pengembangan dilakukan secara iteratif dengan Scrum melalui proses sprint, daily stand-up, testing, dan sprint review. Hasilnya, integrasi metode ini menghasilkan keseimbangan antara perencanaan matang dari waterfall dan fleksibilitas Scrum. Aplikasi ini berhasil memudahkan masyarakat dalam mengakses sejarah keluarga mereka serta mendukung pelestarian budaya secara digital.
Baik, selanjutnya studi kasus yang ketiga yaitu perbandingan waterfall dan prototyping. Pada studi kasus yang ketiga, dilakukan perbandingan antara metode waterfall dan prototyping dalam pengembangan sistem informasi. Waterfall memiliki proses pengembangan yang linear, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model ini cocok untuk proyek dengan spesifikasi yang sudah jelas sejak awal. Sebaliknya, metode prototyping bersifat iteratif dan memungkinkan pengembangan untuk membuat versi awal sistem, menerima umpan balik dari pengguna, lalu melakukan revisi berulang. Hasil studi menunjukkan bahwa metode waterfall lebih sesuai untuk proyek dengan kebutuhan tetap, seperti sistem administrasi, sedangkan metode prototyping lebih efektif untuk proyek yang membutuhkan banyak umpan balik, seperti aplikasi layanan pelanggan atau e-commerce. Kemudian yang terakhir, kita masuk ke dalam kesimpulan. Pemilihan metode pengembangan perangkat lunak harus disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan tingkat fleksibilitas yang diperlukan. Metode RAD efektif untuk e-commerce karena pengembangannya cepat dan fleksibel. Integrasi waterfall dan Scrum menghasilkan sistem yang terstruktur sekaligus adaptif, seperti pada aplikasi Simarga. Waterfall lebih cocok untuk proyek dengan spesifikasi tetap, sedangkan prototyping lebih fleksibel dan responsif terhadap umpan balik pengguna. Secara keseluruhan, kombinasi metode dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan daya adaptasi sistem terhadap perubahan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Silakan apabila ada pertanyaan akan kami jawab di kolom komentar. Terima kasih.